Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita semua, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan fotum. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan dengan satu pujian, betapa ku bersyukur. Ayat pengakuan dosa dari Keluaran 34 ayat 6 sampai ayat 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Benar, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang akan selalu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang adil, yang tidak akan sekali-kali membebaskan orang yang berdosa dari hukuman. Mari saudara-saudara semua, kita memakai kesempatan ini untuk berdoa, mengaku dosa kita, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami boleh ada sampai saat ini berada di dalam rumah Tuhan. Tapi Tuhan, kami mengingat akan setiap perbuatan di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan banyak dosa yang kami lakukan Tuhan secara tidak sengaja ataupun kami sengaja. Bahkan kami menikmati akan dosa itu Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami mau Tuhan menolong, berkenan kepada setiap kami, memperkenankan kami Tuhan, dan membuat kami untuk hidup semakin hari, semakin menyerupai kepada Tuhan. Tuhan menolong kami ketika kami harus jatuh ke dalam dosa. Ingatkan kami selalu Tuhan. Tegur kami Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah saat ini. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk setiap acara sepanjang ibadah ini. Baik ketika kami memuji Tuhan, baik ketika kami berdoa bersama-sama, juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, untuk menjadi penuntun di dalam hidup kami, mengubahkan kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama juga membacakan petunjuk hidup baru dari Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita bacakan secara bersama-sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kasih Allah, taat akan firman-Nya, maka kita pun bisa mengasihi sesama kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita angkat pujian kita, kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang
bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayat ke-10. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 kita bacakan secara bergantian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian bersamamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Kau juga memberikan kami satu hak istimewa Tuhan, untuk kami boleh selalu berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Kami boleh memohon untuk segala yang kami perlukan di dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Khususnya juga Tuhan di dalam pandemi yang dialami. Begitu banyak hal yang sudah terjadi Tuhan, begitu banyak hal yang sudah terpuruk di dalam negara kami. Karena itu kami memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah ada. Biarlah semua orang boleh juga dilakukan vaksinasi, sehingga Tuhan pandemi ini semakin lama boleh semakin menurun angkanya. Kami berdoa juga Tuhan, Kau menolong tim medis, orang-orang yang bekerja di dalam pengobatan, biarlah mereka Tuhan boleh mendapat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang yang saat ini mungkin sakit Tuhan, berikan mereka semangat, mereka keinginan untuk sembuh, sehingga mereka pun sungguh-sungguh dapat diobati dan disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, biar Engkau menolong untuk pemerintahan kami, untuk presiden, wakil presiden, juga segenap pejabat yang bekerja. Banyak hal yang kebijakan yang mereka sudah lakukan untuk mengembalikan Tuhan negara kami menjadi lebih baik lagi, khususnya di dalam perekonomian. Tuhan yang akan menolong Tuhan di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada, Engkau menolong para hamba Tuhan yang ada Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan, kalau ada yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, biar Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan melalui jemaat Tuhan, boleh mendukung ataupun memelihara akan kehidupan para hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja, para pekerja, para pelayan Tuhan. Mereka boleh memiliki kesehatian di dalam melayani Tuhan. Mereka pun boleh memiliki teladan di dalam hidup, di dalam karakter, di dalam perbuatan mereka Tuhan bagi setiap jemaat mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan saat ini, yang satu dengan yang lain tidak dapat bertemu Tuhan. Biarlah Engkau juga tetap menolong, ada semangat, ada api Roh Kudus yang senantiasa bergelora di dalam hati kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang tetap tertuju kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan memiliki hati yang rindu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan di dalam kami melayani Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat kami yang ada di gereja ini Tuhan, di dalam setiap kesulitan, masalah yang dialami, Tuhan juga tolong mereka, berikan jalan keluar, berikan penghiburan dan penyertaan Tuhan, dan ajar Tuhan setiap kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kami alami. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk setiap jamaat-Mu yang saat ini sedang berduka Tuhan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan juga menolong, menghibur, menguatkan mereka. Kau juga menolong setiap proses yang dilakukan sampai hari pemakaman agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang merencanakan pernikahan mereka. Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka. Segala yang mereka persiapkan Tuhan berkati. Biarlah pada hari H, baik resepsi maupun pemberkatan nikah, semua dapat berjalan dengan lancar. Kau juga memberkati hamba Tuhan ataupun pelayan yang melayani. Kau juga menjadikan mereka keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemuda-pemuda di dalam
mereka menata hidup mereka, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mencari membangun masa depan mereka. Mereka pun merindukan untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan juga yang akan menyediakan yang seiman, yang sepadan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami, biarlah lebih banyak lagi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang mau bekerja, yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak muda yang ada di gereja ini juga. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja yang saat ini Tuhan juga dalam menghadapi ulangan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong, memberikan mereka semangat untuk belajar, memberikan mereka kesehatan, dan mereka boleh berhasil, sehingga mereka boleh juga bersyukur bahwa Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga mempersiapkan mereka dengan baik, menuntun mereka Tuhan sebagaimana dengan tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan, baik melalui perorangan, baik melalui lembaga-lembaga yang ada Tuhan, yang akan memberkati dan bekerja baik secara online maupun offline. Tuhan yang akan menolong Tuhan, biarlah melalui penginjilan ini Tuhan, setiap orang boleh mendengar akan firman Tuhan dan mereka pun boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema kasih dan keadilan Tuhan. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Salib adalah karya terbesar yang dilakukan Allah bagi hidup manusia. Mari kita angkat pujian kita, karya terbesar.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menundukkan kepala minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan, berdoa. Bahkan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kami, menolong kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, dan Engkau sendiri yang akan membantu hamba-Mu untuk bisa menyampaikan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih dan keadilan Allah. Mari kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu bagian lagi di dalam perjanjian lama, dalam Hosea pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan keadilan Allah adalah dua kata yang tidak asing bagi kita. Tetapi sulit kemudian untuk diterapkan kalau antara kasih dan juga keadilan secara bersamaan. Kalau kita memisahkan kedua kata ini, maka sebagai manusia kita mudah untuk melakukannya. Kalau kita mengasihi orang dan kita mengadili orang, maka itu dua hal yang bisa kita jalankan kalau tidak kemudian bersamaan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bagi saya ada satu cerita yang saya baca ya, yaitu tentang kisah seorang polisi yang jujur. Polisi yang jujur ini terkenal karena satu peristiwa, ada satu video yang direkam bagaimana polisi lalu lintas ini waktu dia bertugas, lalu dia menilang seorang naik motor gitu ya, seorang wanita naik motor dan melanggar aturan lalu lintas. Nah, ketika dia memberhentikan perempuan ini, maka perempuan ini ketika membuka helmnya, maka sang polisi ini kaget. Karena dia tilang ternyata adalah istrinya sendiri yang melanggar aturan. Nah saudara, tetapi karena dia ingin menegakkan peraturan yang ada dan dia adalah seorang polisi yang jujur, maka dia tetap menilang istrinya. Padahal istrinya sudah minta belas kasihan kepada sang suami dan meminta dia untuk tidak menilang dia karena kesalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan satu gambaran bagaimana antara kasih dan keadilan itu sulit kemudian ditegakkan atau kemudian berjalan beriringan secara bersamaan. Ketika seseorang menegakkan keadilan, maka dia akan kelihatan tidak memiliki kasih. Sama seperti polisi ini, tidak kelihatan tidak mengasihi istrinya. Tetapi saudara, ketika kasih dia tegakkan, maka artinya dia melanggar peraturan, artinya dia tidak menegakkan yang namanya keadilan. Saudara, dua sisi antara kasih dan juga keadilan Allah adalah satu sisi seperti satu mata koin yang saling berdampingan satu sama yang lain.
Bagaimana mungkin Allah yang mengasihi manusia itu harus kemudian menghukum manusia yang berdosa. Tapi satu sisi, bagaimana mungkin Allah yang adil meniadakan yang namanya keadilannya terhadap dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang konsisten dengan apa yang dia katakan, dengan hukum yang dia tetapkan kepada manusia. Sebab dia adalah Allah yang kudus adanya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang kasih Allah, saudara. Kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan. Dalam minggu-minggu ini, saudara, itu merupakan satu minggu di mana saudara dan saya mulai masuk ke dalam satu momen yang sangat penting, yaitu momen Prapaskah. Nah, Prapaskah itu apa, saudara? Prapaskah itu adalah satu minggu di mana saudara dan saya mulai mempersiapkan diri kita masuk ke dalam satu minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Banyak orang, saudara, kemudian mengambil waktu ini atau kesempatan ini satu hal yang sangat baik, di mana mereka kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka merenungkan akan kasih Tuhan, mereka menyesali segala pelanggaran mereka. Bahkan ada gereja-gereja tertentu, mereka mengadakan yang namanya Minggu Pertobatan, mereka mengadakan yang namanya puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ada gereja yang kemudian memantang makanan tertentu, yang tentunya saudara, gereja kita tidak melakukan hal ini. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan atau orang Kristen melihat dan kemudian meresponi kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita? Nah, saudara, yang menarik bagi saya sebuah lagu dalam PPK tentang kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Lagu ini, saudara, yang menjadi ketertarikan saya adalah lagu ini penulis ingin menyatakan bagaimana sih kita bisa melukiskan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian menghitung yang namanya kasih Allah, itu tidak bisa terhitung, saudara. Kalau kita ingin melukiskan betapa besar Allah mengasihi dunia, maka kita tidak bisa menggambarkan itu. Saudara, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dinyatakan bagi umat yang berdosa, itu sama sekali tidak bisa kita hitung, digambarkan atau bahkan dilukiskan oleh kita. Sebab kasih Allah bagi kita adalah kasih yang bagaimana? Yaitu kasih yang tidak berubah. Itu poin yang pertama. Kasih yang tidak berubah, saudara. Di dunia ini kita sulit menemukan kasih yang seperti Tuhan nyatakan bagi kita. Kasih manusia itu, saudara, sangat tergantung kepada situasi dan juga kondisi. Di dalam Alkitab yang kita baca dari awal tentang keluarga daripada Hosea. Keluarga Hosea merupakan keluarga yang Tuhan izinkan untuk menggambarkan betapa besar kasih Allah bagi umat pilihannya. Betapa besar kasih Allah bagi umatnya yang tidak setia kepada dia, yang melanggar perjanjiannya. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Hosea, maka kita akan menemukan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk mengawini seorang wanita yang bukan jelas-jelas bukan wanita yang baik. Dia adalah wanita sundal dikatakan. Wanita yang suka selingkuh. Wanita yang kemudian tidak setia kepada laki-laki yang dia cintai, yaitu Gomer, saudara ya. Wanita ini namanya Gomer. Wanita ini suka bersundal. Wanita ini tidak setia. Tapi saudara, herannya kenapa ketika kita membaca ini, kenapa Tuhan memerintahkan demikian? Apa tujuannya? Apakah Tuhan ingin sengaja menghancurkan hambanya Hosea dengan pernikahannya? Saudara, ternyata tidak. Tuhan punya satu tujuan, yaitu Tuhan ingin dengan keluarga Hosea memberikan satu gambaran bagaimana ketidaksetiaan daripada umat Israel kemudian dikontraskan dengan kesetiaan dan kasih Allah yang begitu besar bagi umat pilihannya. Saudara, ketika perintah itu diberikan, Hosea taat dan menjalankan perintah Tuhan. Meskipun saudara dia tahu ada satu risiko yang harus dia tanggung, di mana istrinya nantinya tidak akan setia kepada dia dan berzina kepada orang lain. Saudara, namun satu hal yang luar biasa, ketika istrinya
tidak lagi setia. Ketika istrinya selingkuh dengan orang lain, maka yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perintahkan kepada Hosea adalah pergi, jemput kembali istrimu. Terima kembali dia, bawa dia kembali, tebuslah dia. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Inilah gambaran kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Manusia itu sebenarnya tidak layak dikasihi. Manusia seharusnya ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan banyak dosa, harusnya dia itu dihukum. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, dia mau mati bagi kita. Dia menebus hidup saudara dan saya. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Saudara, hal yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa kasih Allah bagi kita umatnya itu adalah kasih tanpa syarat, saudara. Kasih tanpa syarat adalah tidak mudah untuk kemudian kita temukan dan kita lakukan. Kebanyakan saudara, kalau kita lihat bahwa orang mengasihi seseorang karena ada sesuatu hal, keuntungan yang dia dapatkan. Kita sulit menemukan kasih yang tanpa syarat yang tulus kepada seseorang, saudara. Tetapi inilah kasih Tuhan bagi umat manusia. Dia menyatakan kepada kita, dia mengasihi kita adalah tanpa syarat apapun. Tanpa melihat siapapun kita, latar belakang kita, masa lalu kita. Kalau saudara membaca firman Tuhan, di dalam Lukas 15 menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, perumpamaan anak yang hilang ini menarik bagi saya. Sebab saudara, kisah ini adalah menceritakan tentang seorang anak yang berdosa. Anak yang kemudian mengingkari dirinya sebagai anak yang taat, yang tunduk kepada peraturan yang ada. Dia pergi dari rumahnya, dia menghamburkan warisannya yang dia terima, dan kita tahu bahwa apa yang dia terima pada saat itu adalah jerih lelah dari bapaknya. Tapi bapaknya begitu mengasihi dia. Alkitab berkata di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20, maka ketika ayahnya ini atau bapaknya yang penuh kasih ini melihat bahwa anaknya yang terhilang, anaknya yang sudah berdosa, anaknya yang sudah kemudian meninggalkan dia selama ini, menghamburkan uang warisannya, kembali datang dengan penampilan yang berbeda, dengan lusuh, dengan segala hal yang tidak lagi dia punyai. Papanya yang mengasihi dia, menunggu dia terus-menerus di depan pintu, dan kemudian memeluk dia. Karena dia berkata, anakku yang hilang sudah kembali, anakku yang mati itu sudah hidup kembali. Kenapa dia bisa melakukan itu? Maka ayat 20 berkata, karena tergeraklah belas kasihan dari bapaknya itu. Dia berlari mendapatkan dia, dia merangkul dia, dia mencium dia, dia memberikan pakaian yang terbaik, bahkan dia memberikan cincin bagi anaknya. Saudara, dengan kata lain, dalam keadaan apapun anaknya yang bungsu itu, yang terhilang itu, dia tetap diterima sebagai anak di tengah keluarga. Saudara, ini gambaran kasih Allah, kasih Bapa yang besar terhadap saudara dan saya. Dia tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 103 ayat 10-12 berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia mengasihi saudara dan saya bukan karena kita baik, bukan karena sekian lama kita menjadi pelayan Tuhan atau anak Tuhan. Tetapi memang kasih-Nya yang besar itu kemudian menutupi, bahkan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itu semua karena apa? Semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita orang yang berdosa. Saudara, yang kedua kita akan belajar tentang keadilan Allah. Saudara, kekristenan
bukan sekedar berbicara tentang agama. Agama berbicara bagaimana usaha manusia kemudian mencari Tuhan, mencari pencipta alam semesta ini dengan usahanya, dengan perbuatannya, saudara. Tetapi agama Kristen lebih berbicara bukan hanya agama saja, tetapi kekristenan berbicara tentang bagaimana iman kita kepada Tuhan. Kekristenan berbicara bagaimana tentang Tuhan yang mengasihi manusia, bagaimana Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi setiap kita agar kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu artinya berbicara tentang Allah menjelma menjadi manusia dan mencari manusia yang berdosa, sebab melalui usaha perbuatan manusia sebaik apapun kita tidak mungkin menemukan dan mencari Allah, apalagi saudara kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata demikian, bahwa upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa adalah maut, artinya adalah kematian kekal. Kematian kekal artinya saudara dan saya berpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena itulah saudara, kalau kita lihat, dosa akan menerima hukuman daripada Allah. Karena saudara, keadilan Allah tidak kemudian bisa dipisahkan oleh kasih Allah. Dan kasih Allah tidak dapat kemudian dipisahkan oleh keadilan Allah. Satu cerita di dalam firman Tuhan, ilustrasi yang kemudian Tuhan berikan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dalam Matius 20 dikatakan ada satu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dikatakan ada seorang tuan, saudara, dia keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ketika pagi-pagi benar dia keluar, lalu kemudian dia mendapatkan ada orang yang mau bekerja kepada dia. Pekerja itu yang pertama adalah orang yang kemudian bekerja dari pagi, yaitu pagi-pagi benar. Dan kemudian mereka sepakat. Ada kata sepakat dengan nilai 1 dinar. Kalau sederhananya adalah, kalau saat ini adalah seperti UMR ya, upah minimum yang diterima oleh pekerja itu seharian penuh bekerja, dari pagi bekerja sampai kemudian jam 6 sore, maka dia akan mendapatkan upah 1 dinar. Nah saudara, kemudian selanjutnya tuan ini keluar lagi. Dikatakan ada jam 9 pagi, ada jam 12 siang, ada kemudian jam 3 sore, ada kemudian jam 5 sore. Nah saudara, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang ada di pasar dan kemudian menganggur, saudara, lalu kemudian tuan ini memiliki yang namanya hati yang penuh belas kasihan, lalu dia berjanji akan memberikan upah yang pantas bagi mereka. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan yang menarik adalah ketika upah kemudian mulai dibayarkan. Ketika mulai sore hari atau menjelang malam, para pekerja yang bekerja kemudian dikumpulkan dan akan dibayar uang harian pada saat itu. Lalu kemudian pekerja yang paling akhir dipanggil terlebih dahulu, itu berarti adalah pekerja yang bekerja pada waktu jam 5 sore. Ketika dia bekerja jam 5 sore dan dibayar upah jam 6 sore, maka pekerjaan yang dia lakukan hanya bekerja 1 jam dalam satu hari itu. Tapi saudara, yang menarik adalah sang tuan ini membayarkan upah sebesar 1 dinar kepada orang yang bekerja jam 5 sore. Saudara bisa bayangkan ketika melihat hal itu, pekerja yang bekerja pada waktu pagi-pagi benar, dia akan mulai menilai seharusnya dia mendapatkan lebih daripada pekerja yang bekerja jam 5 sore. Karena itulah saudara, dia mulai memperhitungkan berapa besar yang bisa dia terima. Nah saudara, Alkitab berkata, waktu upah dibayarkan, yang menerima 1 dinar dan bekerja jam 5 sore, atau bekerja jam 12, atau bekerja jam 3, atau jam 9 pagi, maka saudara, saya percaya mereka itu merasa suatu anugerah yang mereka terima. Karena mereka tidak layak untuk menerima 1 dinar itu. Tetapi saudara, pekerja yang pagi-pagi benar, ketika dia menerima upah tersebut saudara, dia kemudian mengeluh. Dia bersungut-sungut,
Dia berkata, seharusnya aku menerima lebih daripada mereka. Kenapa usaha saya, kenapa pekerjaan saya sebanding dengan orang yang hanya bekerja 1 jam? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan ini berkata kepada dia bahwa bukan dia tidak adil. Karena dari awal firman Tuhan berkata, ada satu kata yang dilupakan oleh pekerja pada pagi-pagi benar, yaitu kata sepakat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan saudara. Ayat yang ke-16 Sang Tuhan berkata, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa artinya? Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa pada saat ini kita sebagai umat Tuhan, kalau kita terima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, maka saudara kita jangan meninggikan diri kita. Jangan merasa sombong, jangan merasa bahwa kita layak, jangan merasa bahwa ada hal-hal yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu tidak bergantung kepada usaha dan juga perbuatan kita. Yang kedua, saudara, kita belajar dari ayat yang ke-16 ini, menyadari bahwa kasih Tuhan itu perlu kita bagikan juga bagi orang lain yang belum kenal kepada Tuhan. Karena itu saudara, kita belajar dari Sang Tuhan ini, milikilah belas kasihan bagi orang lain. Yang ketiga adalah ketika saudara kita melihat berkat yang Tuhan berikan bagi orang lain, tentunya tidak sama, maka kita jangan iri hati. Tapi saudara, bersyukurlah apa yang engkau sudah terima yang daripada Tuhan. Saudara, ayat 16 mau berkata kepada kita, masuk surga, terima hidup kekal. Tidak tergantung apakah kita pertama kenal Yesus atau kita terakhir kenal Yesus. Tapi semuanya itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Sebab saudara, kalau engkau lihat ya, ada banyak orang yang memang lahir dari keluarga Kristen. Itu berarti dia mulai kenal Yesus itu dari sekolah minggu, lalu dari remaja, lalu pemuda, lalu kemudian umum, saudara. Dia bisa kenal Yesus dari kecil. Kenapa? Karena mungkin dia dididik dari keluarga Kristen, dari sekolah Kristen. Tapi ada banyak orang, saudara, mereka tidak tahu kebenaran, sehingga di jelang akhir hidupnya, mungkin saja saudara dia ada di rumah sakit, dia ada di ICU, baru kemudian dia diberitakan Injil, dan detik-detik terakhir saudara, dia kemudian mengenal Yesus Sang Juru Selamat dan dia percaya kepada Yesus. Saudara, itu berarti apa? Engkau yang percaya dari awal, engkau yang percaya dari akhir, semuanya itu diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan dan juga usaha kita. Saudara, firman Tuhan berkata, yang berhak memberikan yang namanya keadilan itu adalah Tuhan itu sendiri. Roma 9 ayat 14 sampai 15 berkata, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Saudara, adil atau keadilan adalah salah satu sifat daripada Tuhan. Artinya dia selalu bertindak sesuai dengan kebenaran. Maka keadilan dan juga kasih anugerah Tuhan tidak bisa kemudian dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau demikian saudara, gimana caranya dia bisa berjalan beriringan? Gimana dia bisa kemudian berjalan bersamaan antara kasih dan juga anugerah Tuhan? Yaitu melalui pengorbanan. Ada pengorbanan yang kemudian harus dikerjakan. Kalau saudara tahu dalam perjanjian lama ya, kalau seseorang kemudian mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, diwakili oleh imam, saudara, imam besar, maka saudara dia perlu kemudian ada satu korban, yaitu binatang yang tidak bercacat, yang terbaik, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah saudara, di dalam kehidupan kita pun, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata bahwa tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Itu artinya saudara, engkau dan juga saya, tidak ada lagi yang namanya halangan bisa bersama dengan Tuhan kita yang kudus itu. Kita bisa kemudian bisa beribadah, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Di atas kayu salib,
adalah simbol keadilan dan kasih Allah itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Ketika saudara ingin melihat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya, bagaimana keadilan Tuhan dalam kehidupan saya, maka saudara, mari kita melihat kepada salibnya Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini khususnya ketika kita mulai memasuki masa Prapaskah, mari kita merenungkan kembali seberapa besar kasih Tuhan dalam kehidupanmu dan saya. Seberapa besar saudara kita kemudian menyatakan akan kasih Allah dalam hidup saudara dan bagaimana saudara bisa meresponi kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan begitu besar mengasihi saudara dan saya, maka saudara renungkanlah apa yang bisa saudara kemudian lakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita kemudian melepaskan kehidupan lama kita dan kita hidup untuk Tuhan? Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa Engkau juga tidak akan meniadakan keadilan-Mu bagi setiap pelanggaran kami. Karena itulah ya Tuhan, bahwa kasih dan keadilan-Mu bisa berjalan bersamaan kalau ada pengorbanan. Dalam masa-masa Prapaskah ini, kami renungkan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Karena itu Engkau mengorbankan diri-Mu sebagai anak domba Allah yang tidak berdosa, yang darahnya tercurah bagi kami, yang tubuhnya disalibkan bagi kami. Tuhan, sungguh kami merasa tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Bila mulai hari ini dan menjelang masa Prapaskah ini yang kami masuki, kami boleh terus merenungkan kasih Tuhan. Kami boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami boleh berkomitmen hidup bagi Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kami tidak lagi hidup di dalam dosa, agar kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Biarlah kami senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita hanya fokus kepada Allah sumber berkat, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.